adalah film Laos 2016 yang dirilis di AS pada tahun 2016 lalu. Nong Ha mewakili evolusi dalam kedewasaan pembuatan film Laos. Disutradarai oleh Ma Tie-do, film tersebut terpilih sebagai perwakilan Laos untuk pertama kalinya dalam ajang film berbahasa asing terbaik di Academy Awards ke-90. Sang sutradara membeberkan rahasianya di mana pernikahan antaras dalam film ini digambarkan dengan cara yang sebenarnya tidak diizinkan oleh sensor lokal. Berkisah tentang seorang gadis desa Laos Selatan yang berkesempatan untuk mengentaskan kemiskinan keluarganya. Ia harus meninggalkan keluarganya untuk merawat sepupu kaya raya yang memiliki penyakit aneh. Berikut ceritanya. Nok, seorang gadis desa yang nekat pergi merantau ke Vientiane untuk bekerja demi menaikkan derajat ekonomi keluarganya. Ia terlihat mengemasi semua barang-barangnya dan berpamitan pada sang ibu serta berdoa pada dewa. Diantar oleh pacarnya, ia pergi menggunakan angkutan umum. Butuh waktu sehari untuk sampai ke Vientiane. Saat malam tiba, Nok mencoba untuk menelpon pacarnya. Namun, ia tak memiliki pulsa sepeser pun. Esok paginya, Nok sampai di kota itu dan menunggu seseorang di halte bus. Karena tak punya pulsa, Nok tak bisa menghubungi siapapun. Ia hanya duduk di halte menunggu hingga petang menjelang. Sebuah mobil melintas di depannya dan berjalan semakin pelan. Pria kulit putih berbicara di teleponnya terkait permasalahan finansial bisnisnya. Pria itu mendatangi Nok dan mengajaknya untuk masuk mobil. Nok tak mengerti apa yang dikatakan pria asal Estonia itu. Jacob berbicara bahasa Laos menanyakan apakah Nok adalah sepupu Ana. Akhirnya Nok pun mengangguk dan segera masuk ke mobil. Ia terlihat bahagia menaiki mobil mewah itu. Sesampainya di rumah Ana, Nok hanya melongo melihat barang-barang yang serba mewah dan mahal. Nok yang sedari pagi belum makan bertanya pada asisten rumah tangga dan meminta makanan. Namun, wanita parubaya itu hanya terdiam sambil melirik ke arah Nok. Setelah usai dengan teleponnya, Jacob mengantar Nok menuju ke kamar yang disediakan untuk Nok. Kamar itu berisi lengkap dengan kamar mandi dan AC di dalamnya. Jacob kembali ditelepon rekan bisnisnya dan pergi meninggalkan Nok. Nok mencoba untuk mengirim pesan pada pacarnya, namun tak ada sinyal di rumah itu. Saat malam semakin larut, Nok terbangun dari tidur lelapnya. Ia mendengar suara teriakan wanita dari kamar sebelah. Segera, Nok pergi ke kamar itu dan menguping dari balik pintu. Jacob keluar dari kamar itu dan memberikan segelas air putih untuk istrinya. Ana terlihat ketakutan. Nok hanya bisa terdiam berdiri di depan pintu kamar sepupunya. Jacob pun menenangkan Ana dan menutup pintu kamarnya. Pagi harinya, Nok membantu pekerjaan asisten rumah tangga Ana. Tanpa berkata apapun, wanita itu merebut makanan dari tangan Nok. Nok bertanya pada wanita itu apakah ia mendengar teriakan tadi malam. Dengan wajah sinis, ia menjawab kalau Nok akan segera terbiasa dengan hal itu. Wanita itu melanjutkan, jika Madam kembali menyakiti dirinya sendiri, berhati-hatilah. Setelah makanan siap, pagi itu Nok dan ART ngalah berkah dengan memberikan makanan itu pada biksu yang berjalan melewati depan rumah mereka. Sesampainya di dalam rumah, Nok mendengar Jacob dan Ana sedang membicarakan dirinya. Ana merasa keberatan dengan sikap Nok yang menguping di depan pintu kamarnya tadi malam. Ia juga menyarankan agar Nok tidur di kamar luar sama seperti ART yang lain. Namun, Jacob malah kebingungan. Ia bertanya pada Ana, bukankah Nok itu adalah sepupunya? Ana menjelaskan jika ia sama sekali belum pernah bertemu dengan Nok sebelumnya. Ia juga tak tahu hubungan keluarga yang seperti apa antara dirinya dengan Nok. Jacob berkata, jika Nok adalah tamu mereka dan tidak pantas untuk menyuruh Nok tidur di luar. Setelah Jacob pergi meninggalkan istrinya, Ana mulai meraba sofa dan berjalan perlahan menuju ke meja makan. Saat Ana membuat teh di cangkirnya, Jacob datang dan memberikan sejumlah uang padanya. Jacob berkata jika ia akan pergi beberapa hari keluar kota untuk mengurus bisnisnya. Nok berjalan ke arah jendela mengintip Jacob yang bergegas pergi menggunakan mobilnya. Ana tahu jika Nok berjalan melewatinya dan menyapa Nok. Nok terkejut dan bergegas membereskan gelas Ana.
Namun, Ana menampik tangan Nok dan berkata jika gelasnya akan dibersihkan asisten rumah tangganya. Ana berkata jika Nok didatangkan dari desa bukan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Nok bertanya pada Ana, apakah ia melukai dirinya sendiri lagi? Nok menjelaskan jika terdapat luka lebam di tangan Ana. Nok kembali bertanya jika ia akan menemani Ana dan membantu segala yang dibutuhkannya. Namun, Ana berkata jika ia tak pernah meminta bantuan, apalagi menyuruh Nok untuk datang ke rumahnya. Ana berkata jika keluarga Nok yang memaksa mengirimnya ke rumah karena mereka membutuhkan uang untuk membayar semua kebutuhan hidup. Saat malam tiba, Nok makan di meja makan bersama Ana. Ia merasa tak nyaman dan pergi ke belakang rumah untuk bergabung dengan ART yang lain. Tapi kedatangannya tidak disambut baik dan diusir dengan sindiran sarkas. Nok pun kembali ke meja makan. Ana berkata jika ia tidak mengizinkan Nok meninggalkan meja makan. Malam harinya Nok kembali mencoba untuk menelpon pacarnya, namun pulsanya kembali habis. Esok harinya Ana kedatangan tamu. Tamu itu adalah sahabat Ana. Ia berkata jika Nok terus-terusan memandangi Ana. Merasa risih dengan hal itu, teman Ana mengajaknya pergi ke kedai kopi. Ana sempat menolak, namun temannya tetap memaksa. Akhirnya Ana pun ikut temannya pergi. Sementara Nok ditinggalkan sendirian di dalam rumah. Nok yang gak punya kerjaan itu mulai menawarkan bantuan pada ibu ART yang judesnya kebangetan. Dengan jawaban ketus dan sedikit membentak, ibu ART berkata jika Madam Ana sudah bilang bahwa Nok tidak boleh mengerjakan pekerjaan rumah. Di atas meja dapur, Nok melihat uang yang seharusnya digunakan untuk belanja bahan makanan. Nok mengambil satu lembar uang 10 ribuan. Ibu ART itu memergoki Nok mengambil uang. Nok berkata jika Madam Ana mengizinkannya mengambil 10 ribu untuk membeli pulsa. Ibu ART itu hanya terdiam dan membiarkan Nok pergi membawa uang itu. Nok bergegas pergi ke toko buah untuk membeli voucher pulsa. Sementara Ana sudah sampai di kedai kopi. Ia mulai melihat penampakan buram dari sosok astral. Sosok itu menyerupai seorang anak kecil yang mengemis uang padanya. Ana meminta pada temannya untuk mengantarkannya pulang. Temannya itu berkata jika kopi yang Ana pesan belum diminum dan meminta Ana untuk meminumnya. Ana bertahan dengan pandangannya yang buram dan melihat hantu pengemis itu mulai menjulurkan tangannya. Saat tangan si hantu itu menyentuh uang Ana, ia langsung berdiri dan memaksa pulang. Akhirnya mereka pun pulang ke rumah Ana. Di tempat lain, Nok melihat kakak-kakak penjual lotre judi offline di dekat toko buah. Nok tergiur dengan hal itu dan mengurangi pulsa yang akan dia beli menjadi 5.000. Nok bergegas mendatangi kakak-kakak penjual lotre dan ia pun disuruh memilih angka. Nok tak memiliki ide akan memasang angka berapa. Akhirnya dia mengurungkan niatnya dan kembali ke rumah majikannya. Di rumah, Ana sudah menunggu Nok dengan cerita pencurian uang yang ia dengar dari ART-nya. Ana memarahi Nok karena mencuri uang 100 ribu dari uang jatah belanja rumah tangga. Nok menjelaskan jika ia hanya mengambil uang 10 ribu untuk membeli pulsa. Nok juga mengembalikan 5 ribu uang kembalian. Namun Ana masih tak percaya dan terus menuduhnya. Nok mengatakan jika ia tak mengambil sebanyak itu dan menyuruh Ana untuk memeriksa ART yang lainnya. Nok yang marah pergi ke kamarnya dan membiarkan majikannya itu sendirian di dapur. Ana kembali mendengar suara kerincing dari hantu pengemis yang ia temui di kedai kopi. Dengan penglihatan yang sangat buram, Ana meraba meja dapurnya dan mengambil pisau untuk menyerang hantu itu. Teror mulai menghantui Ana hingga akhirnya hantu itu memegang tangan Ana dan membuatnya berteriak. Nok yang mendengar teriakan Ana bergegas pergi memeriksa keadaan. Nok melihat Ana tergeletak di lantai dapur dengan tangan yang berdarah-darah. Ana terus mengulang 3 angka yaitu 364. Adegan kembali berganti. Jacob sudah kembali ke kota Vientiane. Ia menjemput istrinya yang menginap di rumah orang tuanya. Setelah kejadian malam itu di dapur, Ana pergi ke rumah orang tuanya untuk melakukan pengobatan tradisional. Ibu Ana berkata jika selama anaknya itu menginap di rumahnya, ia membayar semua keperluan pengobatannya. Jacob langsung mengerti jika orang tua Ana meminta sejumlah uang.
Akhirnya ia memberikan uang pada ibu Anna dan pamit pulang bersama istri tercintanya. Jacob menegaskan pada Anna agar jangan merepotkan orang tuanya lagi karena sudah ada Nok di rumah. Mereka pun kembali ke rumah dengan pertengkaran kecil tentang kebiasaan orang tua Anna yang meminta uang. Nok yang duduk di kursi belakang hanya bisa terdiam melihat majikannya berdebat. Sesampainya di rumah, ibu ART memaki Nok. Ia marah karena Nok memberitahu Anna jika ART itu mencuri uang 100.000. Dari perbuatannya itu, gaji ibu ART pun dipotong. Nok hanya bisa terdiam dan masuk ke dalam rumah. Anna masih melanjutkan pertengkarannya dengan Jacob. Ia bertanya mengapa Jacob tak peduli dengannya. Jacob bahkan tak menanyakan mengapa tangan Anna bisa terluka. Jacob merasa bersalah dan merayu istrinya. Pandangan Anna yang buram mulai melihat bayangan seseorang. Ternyata Nok datang mendekatinya. Anna bertanya pada Nok, apakah menurut Nok Jacob mencintai Anna? Nok dengan tegas menjawab jika Jacob pasti mencintai Anna karena ia selalu memberikan semua yang Anna inginkan. Tiba-tiba Anna kembali melihat sesuatu. Ia menjelaskan pada Nok jika kadang matanya dapat melihat bayangan makhluk astral. Melihat luka di tangan Anna, Nok menyiapkan jamu untuk mengkompres luka itu. Anna masih menjelaskan tentang penyakit di matanya itu. Ia berkata jika penglihatannya tiba-tiba menjadi buram dan semakin buram. Otaknya mulai merekol bayangan dari orang-orang yang pernah ia jumpai sebelumnya. Dokter mata yang memeriksanya tak bisa mendiagnosa penyakitnya itu. Nok menceritakan kisah yang terjadi di desanya, di mana ada orang wanita yang dibawa ke dukun. Anna langsung memotong cerita Nok dan memintanya untuk tidak membicarakan hal itu lagi. Nok menumbuk beberapa bumbu dapur dan dilekatkannya ke luka Anna. Nok berkata jika luka Anna akan segera sembuh dengan obat tradisional itu. Anna merasa senang dan tersanjung dengan perhatian Nok. Setelah mengobati luka Anna, Nok menanyakan perihal angka yang diucapkan Anna saat kesurupan. Ternyata Anna sendiri tak tahu jika dirinya menyebutkan beberapa angka secara berulang-ulang. Esok paginya, Jacob memberi uang pada Nok agar ia bisa berbelanja dan mengirimkan sebagian untuk keluarganya. Jacob telah meminta Nok untuk datang karena Anna terkena penyakit misterius yang tidak hanya mengaburkan penglihatannya, tetapi juga memungkinkan Anna untuk melihat orang yang baru saja meninggal. Jacob dan Anna pergi periksa ke dokter, sementara Nok membelanjakan uang itu untuk membeli pakaian dan makanan enak. Setelah kenyang, Nok kembali ke kakak penjual lotre dan membeli seharga 5.000. Ia memilih angka 364, yaitu angka yang disebut oleh Anna saat kesurupan. Di rumah sakit, luka di tangan Anna ternyata mengalami infeksi. Sang dokter membersihkan luka itu dan membalutnya dengan kasa baru. Psikolog Anna mengatakan jika mata Anna dapat dioperasi di Thailand. Jacob sangat antusias mendengar hal itu dan meminta semua informasi untuk dapat segera ke Thailand. Sementara Nok kembali ke rumah hanya untuk berganti pakaian. Ia memakai baju bagus yang baru saja dibeli dan pergi ke rumah sakit. Mereka pun kembali ke rumah. Malam itu, Jacob kembali membicarakan bisnisnya yang mengalami kemerosotan finansial. Permasalahan keuangan sangat berdampak bagi perusahaannya hingga mengakibatkan kebangkrutan. Anna mencoba menenangkan Jacob dan berkata jika Jacob akan segera menemukan pekerjaan lain yang lebih baik. Namun, Jacob berkata jika ia bangkrut, maka ia akan di-blacklist dari semua organisasi non-profit lainnya selamanya. Anna pun berkata jika Jacob bisa bekerja di toko ayahnya. Jacob tertawa sinis dan berkata jika ia tak mungkin bekerja di toko kecil ayah Anna. Penghasilan toko tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jacob mengajak Anna untuk pergi dan tinggal di luar negeri. Ia harus melakukan itu agar dapat menyelamatkan usahanya. Namun, Anna langsung menolaknya dan bersikeras untuk tetap tinggal di Laos. Jacob berkata jika mereka tinggal di Eropa, Jacob bisa mendapatkan pekerjaan bagus lainnya dengan mudah. Anna tetap menolak dan langsung kembali ke kamar. Malam itu, Jacob pergi ke klub malam bertemu dengan rekan kerjanya asal Jepang, Kenji. Melihat temannya sudah mabuk berat, Kenji mengajak Jacob untuk pulang.
Ia merogoh baju Jacob mencari kunci mobil temannya itu. Sementara itu, Nok ditelepon oleh orang tuanya. Orang tua Nok meminta uang padanya, namun Nok berbohong dan mengatakan jika ia tak punya uang. Nok berbohong pada orang tuanya jika Anna belum memberikan uang, padahal uang itu semuanya sudah dibelanjakan pakaian oleh Nok. Esok harinya Kenji masih berada di rumah Jacob. Jacob memarahi ibu ART yang memindahkan perabot rumah sembarangan. Ia berkata jika istrinya akan semakin kesulitan berjalan jika perabot di dalam rumahnya itu dipindah-pindah. Kenji memperhatikan wajah Nok yang sedang melamun. Ia meminjamkan smartphone-nya pada Nok dan memutarkan sebuah video. Nok tampak sangat menyukai smartphone itu. Beberapa hari berlalu, Nok semakin bosan dengan pekerjaannya yang tidak melakukan pekerjaan sama sekali. Ia mencoba mengetuk kamar Anna namun tak ada jawaban. Akhirnya, Nok mencuci pakaian di belakang rumah. Ia mendengar suara radio yang membacakan hasil undian lotre. Radio itu terdengar dari rumah sebelah. ART tetangga malah mengganggu Nok yang sedang fokus mendengarkan radio. Ternyata benar, Nok memenangkan lotre itu dan menggunakan angka yang disebut Anna saat kesurupan. Malamnya, Nok langsung menemui kakak penjual lotre untuk menukarkan hadiah. Di jalanan, Nok melihat orang tua dari paman penjual pulsa. Ia memikirkan nenek itu karena berbahaya berada di tengah jalan sendirian. Paman penjual pulsa berlari dan menuntun ibunya untuk kembali ke toko. Nok melanjutkan misinya dan bertanya pada kakak penjual lotre. Ternyata hadiah tidak bisa ditukar di kakak penjual. Nok harus pergi ke kantor penukaran lotre yang buka pada jam kantor. Esok paginya Nok pergi ke kantor penukaran lotre dan berhasil membawa pulang 2.500.000 kip. Meski Laos menempati urutan keempat di antara mata uang terlemah dunia, namun ternyata 1 kip setara dengan Rp0,5. Setelah mendapatkan uang, Nok langsung membeli smartphone mahal dan membuang ponsel center zaman peperangan itu. Malam harinya, Anna kembali melihat bayangan makhluk astral. Nok sudah tahu jika Anna akan segera mengatakan angka togel. Segera, Nok merapat ke dekat Anna dan mendengarkan dengan seksama. Namun, Anna berkata selama ia tidak menatap mata makhluk itu, maka mereka tak akan mengganggunya. Dan nomor togel itu pun gagal didapatkan malam itu. Hari berikutnya, Anna mengajak Nok untuk bertemu temannya di kedai kopi. Teman Anna merasa risih dengan kehadiran Nok satu meja dengannya. Nok masih tak menyadarinya dan berkata jika gambar kucing di kopinya sangat membuat ia bahagia sampai-sampai Nok tak mau meminum kopinya itu. Teman Anna mengerjai Nok dan merusak gambar kucing di kopinya. Ia menuangkan gula di atas gambar kucing itu dan menyuruh Nok untuk meminum kopinya. Saat mereka berjalan pulang, Anna kembali melihat bayangan hantu. Dengan sabar, Nok menuntun majikannya itu dan terus berbicara pada Anna agar Anna tidak kesurupan di jalan. Mereka sampai di rumah saat hari sudah petang. Nok langsung pergi ke dapur untuk menyiapkan obat tradisional. Anna terjatuh dan berkata jika ART-nya memindahkan perabotan di rumahnya lagi tanpa izin. Dari belakang, ada tangan yang menepuk punggung Anna. Ia mengira itu adalah tangan Nok. Saat Anna balik badan, ternyata itu adalah tangan nenek penjual pulsa. Seketika itu Anna pingsan dan menyebutkan angka. Nok yang mendengar suara orang jatuh itu pun langsung menghampiri Anna. Ia mendengar angka 923. Sambil menyeka kepala Anna, Nok menghafalkan angka itu. Setelah Anna tertidur, Nok menghampiri ART pasangan suami istri itu. Ia berkata pada mereka untuk tidak merubah posisi perabotan di dalam rumah Anna. Saat Nok meminta ibu itu untuk mengembalikan ke tempat semula, ART berkata jika waktu sudah lewat jam kerja. Nok langsung menampar ibu itu dan mengancam akan mengadu ke Madam Anna. Ibu ART itu balik mengancam jika ia akan mengadukan ponsel baru yang dibeli Nok. Ia juga mengancam akan menuduh Nok mencuri uang Madam. Nok pun tak dapat membalasnya dan mengembalikan perabot ke tempat semula. Keesokan harinya, Anna mulai belajar bahasa Inggris. Nok merasa khawatir jika mereka harus pergi dan menetap di luar negeri. Namun, Anna tetap memastikan jika mereka akan tetap tinggal di negaranya sendiri. Anna bertanya pada guru les Inggrisnya yang juga bersuami bule. Ia penasaran bagaimana cara sang suami mau menetap di Laos.
Sang guru les itu berkata saat ia hamil dan memiliki anak, suaminya itu mau ikut dengannya untuk menetap di Laos. Setelah les bahasa Inggris, Ana mengajak No untuk jalan-jalan. Ia juga membelikan makanan mahal dan pakaian mewah. Ana bahkan memberikan sejumlah uang padanya. Sambil bercerita, No berkata jika di desanya percaya orang yang kehilangan panca inderanya akan diganti dengan kelebihan lainnya, di mana orang biasa tak akan bisa memiliki kelebihan itu. No mulai bertanya apakah Ana mengingat setiap angka yang ia ucapkan. Ana berkata jika ia tak tahu angka apa yang ia ucapkan. Ana percaya jika angka yang ia ucapkan itu bukanlah pesan untuknya, melainkan merupakan pesan untuk orang lain yang mendengarnya. Terlihat, No kembali membeli lotre. Malam itu, No menyisir rambut Ana dan kembali beristirahat. Setelah beberapa hari berlalu, Jacob pulang ke kota. Sementara No mendapatkan pesan jika ia menang undian. Kali ini, ia mendapatkan uang 5 juta. Ia segera memberikan uang itu pada penjual pulsa yang ibunya sedang sakit di rumah sakit. No mengira nenek penjual pulsa itu sudah meninggoy. Ternyata ibu penjual pulsa yang sudah tua itu masih hidup dan sudah kembali dari rumah sakit. No mengambil uangnya lagi dan menyimpannya di bawah bantal tidurnya. Malam harinya, Jacob menyiapkan makan malam romantis bersama istrinya. Sementara No ikut makan malam bersama ART yang lain. Esok harinya, ia kembali mencuci pakaian di belakang rumah. ART tetangga mulai mengajak No untuk pergi ke klub malam. ART tetangganya itu berkata jika No bisa menikah dengan pria bule dan menjadi kaya raya seperti Ana. Saat makan malam, No meminta izin untuk pergi ke klub malam. Ana langsung menolak dan melarangnya pergi ke klub malam. Jacob mencoba untuk menenangkan istrinya dan memintanya untuk mengizinkan No pergi. Tapi Ana tetap melarangnya. No marah dan kembali ke kamar. Ia menelpon pacarnya dan berjanji akan mengirimkan uang esok hari. Uang yang sedianya akan digunakan untuk ke klub malam itu akhirnya No berikan ke keluarganya. Saat ia membuka bantal tidurnya, ternyata uangnya menghilang. Setelah beberapa hari berlalu, Jacob dan Ana pergi ke rumah sakit untuk mengurus administrasi operasi mata di Thailand. Saat majikannya pergi, No menghampiri ART dan menuduhnya mencuri uang. Namun, tentu saja ibu itu tidak mengakuinya dan balik menuduh No mencuri uang majikannya. Malam itu, para ART mulai membuli No. Mereka menyuruh No untuk melakukan pekerjaan rumah. Saat Ana kembali pulang ke rumahnya, ia mulai melihat bayangan. Ternyata itu adalah No. No melihat luka memar di mata Ana. Ia merasa khawatir padanya, namun Ana tidak menceritakan apapun padanya dan beristirahat di kamarnya. Pagi itu, Jacob merapatkan masalah perusahaannya dengan rekan kerjanya. Mereka mulai kacau saat mengetahui separah itu masalah keuangan yang mereka hadapi. Jacob berkata jika ia harus mengembalikan uang sebesar $50.000 pada UNDP. Nominal yang sangat besar bahkan untuk orang luar sekalipun. Di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi, No tetap berada di sana untuk menemani Ana. Kenji iseng menuangkan minuman keras untuk No. Saat No akan meminumnya, Ana memanggilnya dan melarang No minum. Setelah beberapa hari berlalu, Ana mengabarkan jika ia dan Jacob akan pergi ke Bangkok untuk operasi mata. Ana terlalu mengkhawatirkan kondisi keuangan perusahaan Jacob. Ia takut jika perusahaan suaminya itu kolaps dan memaksa mereka untuk menetap di luar negeri. Jacob kembali pergi meninggalkan Ana untuk bekerja di luar kota. No terus memandangi Ana, namun ia menyembunyikan ponsel barunya dari sang majikan. Saat ponselnya itu bergetar, No mengangkat telepon itu di dalam rumah. Ternyata itu adalah pacar No yang kembali meminta transferan uang padanya. Keluarga No terus menagih uang pada pacarnya itu. Tiba-tiba, No kembali melihat gelagat aneh Ana. Benar saja, ternyata Ana sudah diteror oleh hantu wanita. Ana memanggil nama No hingga ia terjatuh di lantai. Makhluk itu semakin mendekati No, dan ternyata makhluk itu adalah mendiang ibu Ana. Hantu itu mencoba membisikkan angka 470. No keluar dari dalam rumah dan mulai mendengarkan angka yang diucapkan Ana. Malam harinya, Ana menelpon ibunya. Ia merasa khawatir dengan kondisi sang ibu karena ia melihat bayangan ibunya yang mengerikan tadi siang. Sang ibu ternyata baik-baik saja.
Lega mendengar hal itu, Ana beristirahat di kamarnya hingga pagi menjelang. Esok harinya, ayah Ana mengabarkan jika ibunya berada di rumah sakit karena mengalami kecelakaan. Ana bersama Nok segera pergi ke rumah sakit itu dan menunggu ibunya di sana. Ayah Ana mengeluhkan biaya rumah sakit yang mahal untuk membayar perawatan ibunya itu. Ana mengatakan jika ia selalu membisikkan kata saat kesurupan. Sang ayah langsung menanyakan berapa angka itu untuk dimasukkan ke dalam lotre. Ia pun segera menyuruh Nok untuk membelikan lotre itu dengan angka yang disebutkan Ana. Nok segera membeli lotre itu dan kembali ke rumah sakit. Sesampainya di sana, ternyata ibu Ana sudah meninggoy. Ana tampak sangat kehilangan dan terus-terusan menangis. Sang ayah dengan sabar menenangkan hati putri cantiknya itu. Dalam kesempatan itu, Ana berkata pada ayahnya jika ia hamil. Sang ayah terlihat sangat senang mendengar kabar baik itu. Ia juga berkata jika ibu Ana pasti sudah senang di alam sana. Keesokan harinya Jacob sampai di rumah orang tua Ana. Ia buru-buru meninggalkan lokasi kerja untuk berkabung. Di dalam tokonya, ayah Ana mulai mencocokkan lotre yang dibeli dengan hasil undian. Ternyata lotre yang dibelikan Nok tidak sesuai dengan angka yang diucapkan Ana. Nok justru menggunakan angka itu untuk dirinya sendiri. Akhirnya Nok lah yang memenangkan undian itu dan dengan mudahnya mendapatkan uang. Sementara itu Ana dan Jacob pergi ke sungai menggunakan perahu untuk menaburkan abu ibunya. Saat malam tiba, Ana kembali mengeluhkan kondisinya pada Nok. Ia berkata meski sudah melihat peringatan ibunya dan sudah menelpon untuk memastikan keadaan, ibu Ana tetap meninggal dan angka yang ia ucapkan juga tidak berarti apapun karena kalah lotre. Mendengar hal itu, Nok justru tersenyum lirih. Mungkin dalam benaknya, ia berkata jika angka itu sangat ampuh untuk menang kuda lari. Setelah beberapa waktu berlalu, Ana bersama Jacob pergi ke Bangkok untuk mengurus keperluan operasi mata. Setelah mereka siap-siap, Nok dan ART lain mengantar majikan hingga ke bandara. Setelah mengantar ke bandara, Nok berpisah dari ART yang lain. Ia langsung pergi menuju ke kantor penukaran lotre untuk mengambil uang. Malam harinya, ia menelpon pacarnya dan mengabarkan akan mengirim uang. Tapi, sang pacar berkata jika keluarga Nok sekarang sedang pesta besar. Semua orang di desanya berpesta ria di rumah Nok. Nok bingung dari mana mereka mendapatkan uang itu. Namun, sang pacar sendiri pun tak tahu dan langsung menutup teleponnya. Karena uang Nok sangat banyak dan keluarganya sudah punya uang, Nok pergi ke salon untuk mewarnai rambutnya menjadi pirang terang. Setelah selesai dengan rambut barunya, Nok pulang ke rumah Ana dan langsung disambut cacian oleh ibu ART. Nok masuk ke kamar sambil selfie-selfie dengan mulut monyong, melet, merem, dan lain sebagainya. Ia juga mengenakan sepatu dan perhiasan yang baru dibelinya untuk pergi ke restoran mahal dekat rumah. Di restoran itu, Nok berusaha menyapa teman-teman Ana, namun mereka justru menggibahnya. Setelah makan, Nok pergi ke klub malam dengan baju seksi. Seorang bule tua langsung merayunya dan mengajaknya kencan. Ternyata Kenji juga ada di klub itu. Kenji segera membawa Nok kembali ke rumah Ana, namun bule tua itu cari gara-gara. Akhirnya Kenji pun gelut dulu dengan sang bule tua nan buhai. Setelah memarahi Nok, mereka naik motor kembali ke rumah Ana. Nok sangat tersanjung dan terbuai dengan kebaikan Kenji. Sesampainya di rumah Ana, Nok semakin genit dan ingin mencium bibir Kenji. Ciuman itu pun ditolak oleh Kenji dan diganti dengan mencium keningnya. Nok yang sudah mabuk berat itu tertidur di sofa. Hingga pagi menjelang, Jacob sudah kembali dan membangunkan Nok. Ana pun marah dengan kelakuan Nok karena tidak mengirimkan uang yang ia berikan pada keluarganya. Ternyata, keluarga Nok menghubungi Ana dan meminta uang untuk pesta. Setelah Jacob pamit pergi, Ana mulai menanyakan dari mana Nok mendapatkan ponsel, baju, pakaian, sepatu, serta barang-barang mahal lainnya. Ana menuduh Nok mencuri uangnya lagi. Kali ini Nok mengaku jika ia menggunakan angka yang disebutkan Ana untuk main judi lotre. Dengan angka itu, Nok berhasil memenangkan lotre terus-menerus. Nok juga mengaku telah memberikan ayah Ana nomor yang salah. Mendengar hal itu, Ana semakin emosi. Ia berkata akan mengembalikan Nok ke desanya setelah mendapat gaji bulan itu. Ana juga menyuruh Nok untuk tidur di kamar luar sama seperti ART yang lain.
Akhirnya Nok tidur di luar rumah dan diejek oleh ART lainnya. Mereka mengatakan ada malaikat yang jatuh dari surga, yaitu Nok yang sudah dilempar keluar rumah karena ulahnya sendiri. Saat Nok rebahan, ia mendengar suara Ana yang berteriak dari dalam kamar. Ibu ART menyuruhnya untuk memeriksa kondisi Ana karena itu sudah menjadi tugasnya. Namun, karena pintu depan sudah dikunci, Nok harus melalui pintu belakang. Akhirnya, Nok berjalan mengitari rumah dan melihat bayangan Ana di atas kamar. Keesokan harinya, Ana pergi sendiri ke Thailand untuk operasi sementara Jacob masih sibuk dengan pekerjaannya di luar kota. Malam harinya, sang ART malah mengadakan pesta pora di rumah majikannya itu. Hal itu tentu dilaporkan Nok pada sang majikan. Hingga keesokan harinya, Jacob mendadak pulang untuk memeriksa isi rumah. Benar saja, rumah itu sudah berantakan tak karuan. Jacob mengusir pasangan suami istri ART itu dan memecatnya saat itu juga. Sementara Ana sudah selesai menjalani operasi mata. Kini kedua matanya ditutupi kain kasa. Jacob membawa penjelasan perawatan mata istrinya itu kepada Nok. Setelah mengusir ART-nya, Jacob kembali pergi untuk bekerja. Karena sudah tidak ada ART lain, maka Nok harus mengerjakan semua pekerjaan rumah sendirian. Selain itu, ia juga harus merawat Ana. Karena kesal dengan majikannya, Nok mulai berulah. Ia memindah perabotan yang ada di dalam rumah. Malam harinya, ia kembali menelpon pacarnya. Namun, suara wanita mengangkat telepon dari Nok. Ternyata pacarnya itu sedang berselingkuh dengan wanita lain. Pagi harinya, Ana tersandung kursi dan membuatnya terjatuh. Ia mencari Nok, namun kepalanya terbentur lampu. Nok mulai menjadi jahat dan semakin menyiksa majikannya. Selain mengurangi jatah makan sang majikan, Nok juga tidak membiarkan majikannya minum obat. Nok memaksa Ana untuk memberikan nomor togel. Namun Ana berkata jika ia sudah tak melihat bayangan mengerikan lagi pasca operasi. Nok tetap kekeh dan berkata jika ia akan sabar menunggu sampai Ana bisa memberikannya nomor togel lagi. Keesokan harinya, pintu rumah Ana dikunci semua oleh Nok. Malamnya, Nok memindahkan barang-barang di rumah Ana lagi. Saat esok kembali menjelang, ponsel Nok bergetar. Ana mengambil ponsel milik Nok itu untuk menelpon Jacob. Entah bagaimana, buku-buku tertumpuk di tangga dan membuat Ana terjatuh. Dengan penglihatan yang terbatas, Ana memaksakan diri untuk melihat layar ponsel dan menelpon Jacob. Saat ia bersuara, Nok datang menghampiri Ana. Dengan sigap, Ana mengunci Nok di dalam ruangan dekat rumahnya. Nok memeriksa ponselnya yang ternyata sudah retak dan rusak karena terjatuh. Ana mulai melihat bayangan Jacob. Ia meraba tubuh suaminya itu yang membisikkan sesuatu. Tampaknya penglihatan Ana itu adalah masa depan dari nasib Jacob. Terlihat daging yang terbuka dan darah segar mengalir dari kepala Jacob. Tiba-tiba Jacob menghilang dari hadapannya. Nok mendengar angka yang diucapkan Jacob dan menghafalkannya yaitu 427. Malam harinya, Jacob kembali pulang ke rumah. Ia mencoba menelpon istrinya namun tak ada yang mengangkat telepon. Mengetahui rumah sangat gelap, Jacob menyembunyikan senjatanya di belakang celana. Ternyata, bapak ART itu sudah ada di sana dan memukul kepala Jacob hingga mati. Mereka datang ke rumah Ana untuk membalas dendam. Ana dikurung bersama dengan Nok di dalam ruangan yang sama. Nok berani menfitnah Ana di depan kepalanya sendiri. Nok berkata jika ia diperlakukan buruk oleh majikannya itu dan memohon agar dikeluarkan dari ruang gelap itu. Ana mulai melepas perbannya. Samar-samar ia melihat Jacob merintih kesakitan di depannya. Namun nafas Jacob semakin berat hingga akhirnya ia pun meninggoy. Di luar, ART Ana sedang mengangkut perabotan dari dalam rumah itu. Nok mulai membela diri. Ia berkata jika bukan ia yang menyebabkan Jacob mati. Nok berkata jika Ana bisa melepaskan Nok pergi saat itu karena Nok tidak bersalah atas kematian Jacob. Ia duduk dan dengan ketakutan mengatakan jika dirinya tak pernah menyakiti orang. Ana santai menjawab benar jika Nok memang tidak menyakiti siapapun. Nok hanya tidak membiarkan Ana minum obat, sengaja memindahkan perabot rumah tangga untuk melukainya dan mengurangi jatah makan Ana yang baru saja selesai operasi. Dalam perbincangan itu, Ana mulai melihat bayangan lagi. Ia melihat dirinya ditusuk oleh Nok dengan menggunakan obeng.
Ana terdiam dan meraba senjata terdekat yang ada di sekitarnya. Akhirnya ia memperoleh cutter dan Nok sudah menyembunyikan obeng di tangannya. Mereka berdua pun saling menusuk satu sama lain. Ana berkata jika ia tidak melihat apapun dan film pun berakhir. Skenario Christopher Larsen perlahan membangun cerita menakutkan yang berfokus pada peran perempuan dalam hierarki kelas Laos. Film ini melambangkan peribahasa musuh dalam selimut yang terjadi dalam dunia nyata ketika Nok harus memilih antara membantu sepupunya sembuh atau mendapatkan kekayaan pribadi untuk dirinya sendiri. Ia tergoda oleh harta benda materialistis yang bisa diperoleh dari kemenangan lotre. Dia juga iri dengan kekayaan Ana karena pernikahannya dengan orang Eropa. Disitulah kesetiaan keluarga Nok diuji. Secara keseluruhan, Nongha adalah film cerdas yang terasa seperti sebuah perumpamaan. Ceritanya sendiri cukup menghantui untuk memuaskan penggemar horor dimanapun berada sambil memberikan wawasan kepada penonton tentang landscape sosial dan politik negara Laos. Suasana ketegangan dan paranoia meresapi seluruh film. Cerita benar-benar menghantui di mana selalu ada ketidakpastian apakah Nok akan lulus dari ujian moral yang diajukan padanya atau tidak. Hingga akhirnya Nok dan Ana saling membunuh satu sama lain. Terima kasih dan sampai jumpa.